Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang turunan tingkat tinggi dan juga turunan implisit. Untuk turunan implisit, turunan fungsi parameter, dan juga turunan fungsi balikan, itu silahkan menyimak video pembelajaran yang sudah diberikan. Barusan Ibu berikan link juga di LMS untuk materi pembelajaran tentang turunan fungsi balikan atau turunan fungsi inverse, sama aja ya, itu nama lainnya. Baik, kita akan bahas tentang turunan tingkat tinggi dan sedikit ulasan tentang notasi Leibniz. Untuk turunan tingkat tinggi, apakah sudah bisa dilihat ini share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Operasi diferensial atau derivatif mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f aksen sekarang kita diferensialkan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain dan masih bisa diturunkan, dinyatakan dengan f dua aksen dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya dia dapat didiferensiasikan lagi, dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut dengan turunan ketiga dari f. Turunan keempat dinyatakan dengan F4 aksen, turunan kelima dinyatakan F5, dan seterusnya. Ini F5 ya. Sebagai contoh, Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7x min 8. Maka F aksen X-nya adalah 6x kuadrat, ini F aksen ya. Ini F2 aksen, dan ini F3. F aksen X-nya adalah 6x kuadrat min 8x plus 7. F2 aksen X-nya 12x min 8. F3 aksen X-nya 12, dan F4 aksen X-nya adalah 0. Dan ketika kita menurunkan sampai aksennya banyak itu dinamakan dengan turunan tingkat tinggi. Dan jika dia sudah mencapai 0, biasanya turunan yang lebih tinggi itu akan sama dengan 0 juga. Dan ini berbeda-beda kasusnya, ada yang sampai 12 baru dia 0, ada yang sampai turunan ke 20, tergantung fungsi awalnya, tergantung fx ini ya. Tapi bisa dimengerti ya Anda semua. Dan jangan terkecoh dengan penulisan dy per dx gitu. Itu namanya notasi Leibniz. Nah, seperti ini. Karena ada di prodi lain, bingung jadinya ketika ada dy per dx, kok y-nya nggak ada, Bu, gitu. Kita turunkan apa? Padahal ini sama artinya dengan y aksen. Sama dengan dxy, sama dengan f aksen x. Hanya dia notasinya seperti ini penulisannya, dinamakan notasi Leibniz. Nah, untuk turunan tingkat tinggi, penulisan notasi Leibniz untuk turunannya dny per dx x. Jadi bisa kalau secara kita lihat ini d pangkat ny per dx pangkat x. Nah, tapi sebenarnya bacanya dn aksen y per dx x gitu ya. Dibilang pangkat juga bukan pangkat sebetulnya, tapi dia menunjukkan tingkatan dari turunan. Berapa kali sudah fungsi itu diturunkan, seperti itu. Kalau bingung, gunakan saja notasi y aksen ini. Y aksen, y2 aksen, y3 aksen, dan seterusnya ya. Maksudnya adalah menurunkan terus-menerus gitu sampai nilainya 0. Kita stop di 0 itu. Baik, lanjut ke diferensial implisit atau turunan fungsi implisit. Dalam persamaan y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3, kita tidak dapat memecahkan y dalam bentuk x. Namun boleh jadi masih tetap menjadi kasus bahwa terdapat tepat satu y yang berkorespondensi terhadap masing-masing x. Misalnya, kita menanyakan berapa nilai-nilai y jika ada yang berkorespondensi terhadap x sama dengan 2. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memecahkan y pangkat 3 plus 7y sama dengan 8.
Y sama dengan 1 adalah satu penyelesaian, dan ternyata bahwa Y sama dengan 1 adalah satu-satunya penyelesaian real. Diberikan X sama dengan 2, persamaan Y pangkat 3 plus 7 Y sama dengan X pangkat 3, menentukan nilai Y yang berkorespondensi. Kita katakan bahwa persamaan mendefinisikan Y sebagai fungsi implisit X. Nah, sebetulnya perbedaannya adalah ketika misalkan berbentuk Y sama dengan fx, maka Y ini disebut dengan eksplisit. Dia berada di luar fungsi X. Tapi ketika Y-nya berada di dalam fungsi seperti ini dinamakan fungsi implisit, karena Y-nya berada di dalam fungsi. Nah, bagaimana cara kita menurunkan jika persoalannya seperti ini? Nah, caranya adalah dengan menurunkan kedua ruas. Jadi kita turunkan masing-masing dari elemennya dengan menggunakan aturan rantai, kita perolehlah seperti ini. Maka diperoleh dy per dx-nya adalah 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Nah, perhatikan bahwa untuk dy per dx melibatkan x dan y, suatu fakta sering menyulitkan. Tapi jika hanya ingin mencari kemiringan pada suatu titik yang kedua koordinatnya diketahui, kita tinggal masukkan nilainya. Pada titik 2,1, maka kita masukkan saja ke sini ya. 3 kali 2 dikuadratkan per 3 kali 1 dikuadratkan plus 7 sama dengan 12 per 10 sama dengan 6 per 5. Maka kemiringannya adalah 6 per 5. Nah, selanjutnya kita ada contoh lain. Hitunglah dy per dx jika 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Jadi ada dua cara. Cara satu, kita dapat menyelesaikan persamaan yang diberikan untuk y secara gambling dengan cara kita pisahkan dulu si y-nya agar dia eksplisit. Ini namanya bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit dari fungsi ya. Sedangkan yang di atas, bentuk awalnya ini merupakan bentuk implisit. Nah, jadi ini bisa dipisahkan. Yang ini yang implisit, sorry. Ini implisitnya. Ini implisit. Ini adalah bentuk eksplisitnya. Alias bentuk biasa, bentuk seperti kita menemukan fungsi-fungsi yang akan kita turunkan seperti sebelumnya gitu ya. Eksplisit. Jadi kalau kita turunkan dia dalam bentuk fungsi eksplisit ini, maka diperolehlah hasil, jelek banget, dihapus saja ya. Diperolehlah hasil dy per dx-nya adalah 4x pangkat 4 min 9x kuadrat plus 8x per 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Nah, selanjutnya kita gunakan metode 2 dengan turunan fungsi implisit alias diferensiasi implisit dengan cara menyamakan turunan-turunan kedua ruas dengan notasi Leibniz, d 4x kuadrat y min 3y per dx sama dengan d x pangkat 3 min 1 per dx. Setelah menggunakan aturan hasil kali pada suku pertama, maka diperoleh 4x kuadrat dy per dx plus y kali 8x min 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. dy 4x kuadrat min 3 per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Sehingga dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 8xy per 4x kuadrat min 3. Sama nggak hasilnya dengan yang di atas? Yang ini. Yang ini dengan yang ini. Sama nggak?
ini kan metode 1 ya. Ini metode 1 dengan mengeluarkan dulu si Y sehingga dia menjadi eksplisit. Yang ini tetap Y-nya sebagai fungsi implisit. Kita tidak mengeluarkan Y-nya dari persamaan ini. Sama nggak hasilnya, Ananda semua? Sama ada, Bu. Sekilas terlihat beda, tapi sebetulnya sama. Nah, dengan kita substitusikan si Y-nya kan ini ya. Maka diperolehlah sama hasilnya dengan yang di atas. Kita substitusikan Y-nya. Karena yang di sini kan Y-nya tadi dikeluarin. Sehingga hasil akhirnya X. Nah, untuk yang ini Y-nya implisit. Itu sebetulnya tidak begitu sulit ya. Ketika kita terkendala menurunkan secara implisit, turunkanlah dengan cara ini, dengan metode 1. Tapi kalau kita bisa memisahkan tanpa harus mengeluarkan si Y-nya, kita memisahkan turunannya, silahkan gunakanlah metode 2. Gitu ya. Dalam matematika itu yang penting akurasi, yang penting ketepatan, bukan keren-kerenan. Nah, itu. Seperti itu. Baik, kita lihat lagi contoh fungsi implisit biar semakin mantap. Contoh, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Maka turunan implisitnya D, X pangkat 3 plus Y pangkat 3 per DX sama dengan D, 6XY per DX. 3X kuadrat plus 3Y kuadrat dy dx sama dengan 6x dy dx, dy per dx, maaf, dy dx itu nanti integral jadinya ya. 3y kuadrat dy per dx sama dengan 6x dy per dx plus 6y, 3y kuadrat min 6x dy per dx sama dengan 6y min 3x kuadrat. dy per dx-nya adalah 6y min 3x kuadrat per 3y kuadrat min 6x. Disederhanakan bentuknya menjadi 2y min x kuadrat per y kuadrat min 2x. Nah, untuk latihan, silahkan dikerjakan ini. X pangkat 3 plus Y kuadrat dipangkatkan 4 sama dengan X. Maka turunan fungsi implisitnya adalah, tuh, silahkan dicoba dikerjakan. Langkahnya sebetulnya seperti ini. Asumsikan Y merupakan fungsi X dan diferensiabel. Turunkan kedua ruas terhadap X. Ingat ya, terhadap X diturunkan. Lalu selesaikan dy per dx ke dalam x dan y. Baik, Ananda, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mohon maaf, Ibu off cam karena lagi kurang bagus sinyalnya ya. Untuk fungsi inverse itu silakan simak videonya. Barusan Ibu kasih link. Semoga dapat dipahami. Hari ini tidak ada tugas, jadi hanya tugas baca untuk mengingat-ingat kembali aturan-aturan turunan dan juga turunan fungsi sinus dan kosinus, serta berbagai materi yang ada di LMS yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan terkait materi, silahkan ditanyakan di WA Group agar teman-temannya bisa menyimak, bisa mengerti juga. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Ananda, apakah ada yang ingin didiskusikan? Nggak ada, Bu. Sepertinya tidak, Bu. Oke. Sejauh ini aman. Aman ya. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Kesenyum-senyum, Rizka. Sebetulnya kalau fungsi inverse itu ya nanti di kalkulus 2, masuknya di fungsi transenden. Namun karena di RPS ada, jadi tetap Ibu berikan video pembelajarannya. Di RPS yang Ibu peroleh dari Ibu Febri, itu ada turunan fungsi balikan gitu. Jadi seperti itulah, tadi tetap Ibu berikan. Namun sebetulnya kalau bagi anak-anak semester 1 kan?
Iya, Bu. Iya, Bu. Benar, Bu. Ya, agak berat ya melihatnya, turunan fungsi balikan ya. Jadi itu anggap aja sebagai pengayaan wawasan. Nanti di ujian tidak akan Ibu ujikan, di kuis juga tidak akan Ibu ujikan. Untuk dibaca saja, karena nanti di kalkulus 2, ini kalkulus 1 kan? Iya, Bu. Nah, di kalkulus Bu. 2 ketemu Satu. lagi tuh, ketemu lagi si fungsi inverse dan lebih dalam lagi membahasnya. Baik, demikian untuk hari ini. Fokuskan saja Ananda ke turunan tingkat tinggi dan turunan fungsi implisit. Turunan fungsi parameter itu lebih ke penerapan ya. Itu juga sebetulnya kalau dipahami lewat soal cerita itu kalau latihan soal akan mudah juga memahaminya. Minggu depan kita akan bahas besok ya. Iya Bu, besok lagi. Iya, Bu, besok, Bu. Ini kan penggantian jam yang waktu hari libur. Benar. Oh iya, bisa nggak kalau besok Ibu ada jadwal pengabdian ya. Kalau seandainya besok kita ganti jadi Kamis malam gimana? Berarti Boleh, malam Bu. Jumat ya, Bu. Soalnya kalau Rabu malam itu kami ada Zoom juga. Iya, Berarti Kamis ya, malam. Iya, kalau misalkan Kamis itu bisa selain malam juga nggak apa-apa. Karena kan mungkin ada yang yasinan di rumahnya Iya, Bu. atau memang baca Malam Jumat. malam Iya Jumat Bu, ya. yasinan Bu. Kalau bisa Kamis itu misalkan sore gitu, kasih tahu Ibu ya. Kalau misalkan bisa pagi jam 6 juga nggak apa-apa. Kita sampai sore Bu. Itu Kamis. Iya, kalau gitu Kamis full ya? Tidak, cuman pada kimia ini sudah berturut-turut Zoom-nya itu 3 jam full. Oh, kalau gitu jangan Kamis ya, hari apa ya? Sabtu deh, Sabtu. bisa, Bu, Sabtu. Tapi kami nggak bisa pagi, Bu, karena ada teman yang kuliah agama Sabtu. Sabtu siang, sore? Jangan Sabtu sore Bu. Sabtu siang bisa? Insya Allah bisa, Bu. Oke, nanti kasih tahu Ibu pastinya Ya, jam Bu. berapa ya. Terima kasih Ananda semua karena sudah pengertian sekali. Dan kita kuisnya di pertemuan 12 ya. Bu. Kemarin Minggu depan materi lagi. Baik. Bu. Oke, tetap semangat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Tapi Ibu yakin nggak akan ada pertanyaan kalau belum mengerjakan latihan soal. Coba kerjakan dulu latihan soalnya, pasti banyak pertanyaannya. Oke? Iya Bu. Oke, Baik. Bu. Iya Bu. Baik Bu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sama-sama Bu. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi Selamat siang, Ibu. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Siang semua.